Halo sob, dengan Handar di sini bersama Sobat Enter Channel. Oh ya sob, saya baru beli TV nih. Smart TV dari Samsung. Sebenarnya sih saya beli TV ini buat persiapan main PS5 sob. Karena TV ini sudah support 4K dan PS5 sendiri juga merekomendasikan harus menggunakan TV dengan resolusi 4K. Maksudnya biar mainnya makin ajib dan grafiknya oke sob. Nah, kebetulan saya membeli Smart TV Samsung dengan seri 8TU 8000 Crystal UHD. Ini saya membeli dengan size yang 55 inch. Oh ya, TV ini juga menggunakan OS Tizen bawaan Samsung itu sendiri. Biasanya sih saya menggunakan Android TV sih. Jadi ini baru pertama kalinya sob saya pakai selain Android TV. Kebetulan TV ini juga saya sudah gunakan 1 mingguan. Sobat-sobat sekalian penasaran kan apa aja fitur yang ada di TV ini? Oke, kita akan review Smart TV ini sob. Oke sob, kita mulai dari sektor desain TV terlebih dahulu. Untuk desain ini, menurut saya cukup bagus untuk sekelas TV ini. Karena bezelnya sangat tipis. Kurang lebih ukuran bezel dengan kondisi layar hidup 0,9 cm lah. Nah, untuk segi size yang kita gunakan ini, size 55 inch. Sedangkan dari Samsung Indonesia mengeluarkan antara lain size 43 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan yang paling besar adalah 82 inch. Oke, kita sekarang menuju ke display atau panelnya. TV ini menggunakan teknologi crystal display, di mana Samsung menyebutnya dapat mengoptimalkan ketajaman warna sehingga kita dapat melihat lebih detail warna. Lanjut ke sektor prosesor. Untuk TV ini ditenagai Crystal Processor 4K. Prosesor ini dapat mengatur dan mengoptimalkan warna dengan rasio kontras yang tinggi. Berikut hasil tes gambar 4K yang kita ambil dari YouTube ya sob. Kalian bisa menilai hasilnya sendiri juga ya. Kalau dari penilaian kita, gambar yang dihasilkan cukup bagus dan cukup detail dibandingkan dengan TV sekelasnya. Tapi kita belum bisa memastikan juga sih, karena belum di-compare dengan TV lain. Nah, untuk Smart TV ini juga sudah support HDR, jadi sangat cocok untuk main PS4 Pro ataupun next generationnya PS5 sob. Oke, kemudian juga kita akan bahas remote-nya sob. Untuk ukurannya sangat kecil, simple dan minimalis. Samsung menyebutnya One Remote Control. Untuk tombol volume dan channel sangat unik. Buat naik dan turun volume serta channelnya itu modelnya digeser ke atas ke bawah. Ini sangat berbeda sih dengan TV-TV lainnya ya. Kayak Smart TV lainnya juga, remote ini ada fitur voice command. Jadi kita bisa ngomong dari remote, nggak perlu ngetik kalau kita capek ya. Juga untuk voice assistant-nya menggunakan Bixby. Kalau di Android TV itu seperti Google Assistant. Yang pasti sih fungsinya sih sama sih sob, sebagai voice command. Untuk bagian belakang port-portnya juga lumayan cukup lengkap. Terdapat 2 port USB dan 3 HDMI. Salah satu port HDMI-nya adalah HDMI IRC. Fungsinya jika kalian ingin menggunakan soundbar atau speaker yang intinya sinyal audio sih, disarankan mengkonekkan ke port HDMI ini nih. Karena suara audionya yang dihasilkan tidak terkompres sob, alias bagus lah, jernih. Lalu ada port antena in, port AV in, dan ada juga LAN port. Nah, LAN port ini cukup berguna nih sob. Jika di rumah kalian menggunakan internet yang bandwidthnya cukup besar, lebih baik menggunakan kabel LAN sob, agar nonton streamingnya lebih lancar sob. 4K lagi sob ya kan. Terus ada juga port digital audio optik. Nah, ini biasa digunakan untuk soundbar sob. Lanjut di bagian audio TV ini. Audio TV ini menggunakan 20 watt dengan speaker 2 channel dan mendukung Dolby Digital Plus. Dari hasil pengetesan kita cukup bagus kok. Untuk pengetesan cukup bagus ya sound di TV ini sob. Lalu sekarang kita masuk ke bagian software. Tentunya Smart TV Samsung keluaran tahun 2020 ini memakai OS Tizen terbaru, di mana saat ini sudah kompatibel dengan Google Chromecast dan Apple AirPlay. Jadi jika kita ingin case dari HP Android
ataupun mirroring dari Apple device seperti iPhone, MacBook, dan iMac, ya sudah pastinya bisa sob. Tambahan lagi nih sob, untuk OS Tizen Smart TV ini terdapat juga fitur remote access PC jarak jauh sob. Jadi kalian tinggal mengatur settingan parameternya aja. Pasti tentunya PC yang akan di remote harus aktif juga, biar bisa di remote sob. Dan terdapat juga fitur screen sharing Windows dari laptop maupun PC. Tentunya dengan syarat mesti satu koneksi sob. Selain itu, untuk HP Samsung sendiri juga bisa dikonekkan ke Smart TV Samsung ini sob. Dengan cara mengkonekkan ke SmartThing. Dan TV akan menampilkan Samsung DeX. Lalu dari si HP dapat digunakan sebagai touchpad-nya juga nih sob. Selanjutnya kita masuk di bagian aplikasi bawaan maupun aplikasi yang diinstal di Application Store. Aplikasi bawaan ini sudah terlihat cukup lengkap. Terlihat dari berbagai macam aplikasi. Contohnya streaming movie, salah satunya aplikasi video yang memberikan bonus di pembelian TV ini dikasih akun premium sih selama 3 bulan. Lumayan kan sob, bisa nonton streaming 3 bulan dengan movie-movie yang cukup menarik. Nah, tambahan lagi nih sob, ada juga nih di OS Tizen ini terdapat Apple TV sob, di mana TV-TV Android lain yang nggak ada nih untuk aplikasi ini sob. Hanya di Smart TV ini aja nih yang ada. Lalu jika kita masuk ke dalam Application Store ini, dilihat juga cukup lengkap aplikasinya sob. Beberapa aplikasi di Android TV juga ada di sini. Terdapat juga game, ya walaupun gamenya biasa aja sih. Oke, itu tadi sob, kurang lebih pembahasan mengenai TV Samsung UE55 TU8000. Dan kesimpulannya menurut saya dengan harga 8 juta sangat worth it, walaupun harganya agak lebih mahal dari TV sekelasnya yang 55 inch. Tapi kalau ngomong kualitas TV Samsung lebih oke lah. Nah, ini balik lagi sob, sesuai dengan pilihan Anda. Mau pilih Smart TV atau Android TV, itu pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian yang ingin membeli TV baru. Dan jangan lupa ya sob, jika kalian suka video ini, tolong di like, komen, dan subscribe. Thank you sob, sampai jumpa dengan video berikutnya.